Adik-adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang SBMPTN, kali ini kita membedah tentang matematika SBMPTN, khususnya pokok bahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ini ya, dua soal seperti biasa kita kupas, semoga bermanfaat. Soal pertama tampak seperti ini. Ya. Diberikan persamaan kuadrat E kuadrat min P min 3 X plus 2P sama dengan negatif 6. Nilai terkecil dari jumlah kuadrat akar-akar persamaan tersebut adalah nomor 2, diketahui 4 sinus kuadrat X min 2 sinus 2X plus kosinus kuadrat X sama dengan 0, maka nilai dari tangan 2X sama dengan 0. Dua soal ini akan kita kupas. Yuk bareng-bareng menuju soal pertama. Soal pertama, diberikan persamaan kuadrat X kuadrat min P min 3X plus 2P sama dengan negatif 6. Ya. Nilai terkecil dari jumlah kuadrat akar persamaan tersebut adalah antara lain seperti itu. Ya. A negatif 32, B negatif 28, C negatif 16, D negatif 12, dan E negatif 8. Jawabannya yang mana? Ayo kita kupas berikut ini. Sebelum mengerjakan soal ini, adik-adik, saya mengingatkan kembali bahwa kalau ada bentuk umum AX kuadrat plus BC sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, yang merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, bila dia punya akar-akar X1 dan X2, maka saya ingatkan tentang jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jawabnya apa? Min B per A. Demikian pula kalau hasil kalinya, yaitu C per A. Nah, dalam konteks soal ini, berarti A-nya ini berapa? 1. A-nya 1. Ya. B-nya. Nah, B-nya adalah negatif dari P min 3. C-nya adalah 2P. Lah, ini negatif 6 geser ke kiri. Jadi negatif 2P plus 6. Gitu ya. Jadi apa? C-nya adalah 2P plus 6. Maka untuk mencari nilai terkecil dari jumlah kuadrat akar-akar persamaan tersebut, kita harus mengingat hal yang seperti ini lagi. Ya, ayo kita masukkan dari pernyataan yang sudah kita ketahui ini, yaitu kalau X1 ditambah X2 jawabnya seperti apa? Nah, saya tuliskan tampak seperti ini ada ya. Kalau nanti X1 ditambah X2 jawabnya adalah min dari rumus ini ya. Kemudian B-nya adalah min P min 3. Min P min 3. Ya. Kemudian A-nya 1. A-nya 1. Ya, karena ini A, ini A-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh apa? Negatif kali negatif jawabnya positif. Berarti tinggal apa? Kan ini aja ya min kita dapatkan P min 3 per 1. Sehingga hasil akhirnya tampak seperti ini. Yaitu P min 3. Kemudian untuk yang X1 kali X2, C-nya apa tadi? 2P plus 6. Ini kalau geser ke ruas kiri jadi plus 6. Kita dapatkan 2P plus 6 per A-nya 1. Ini ya, A-nya 1. Sehingga kalau kita kalikan X1 kali X2, kita peroleh hasil sama pula dengan 2P plus 6. Nah, kalau kita sudah mengetahui hasil dari jumlah akar dan juga hasil kali akar kedua persamaan ini tadi, maka kita baru masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan soal ini, yaitu tentang nilai terkecil dari jumlah kuadrat akar-akar persamaan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah kuadrat akar-akar persamaan ini? Nah, tampak seperti ini. Nah, jumlah kuadrat itu berarti apa? Kalau X1-nya dikuadratkan ditambah X2-nya kuadrat, itu hasilnya sama dengan berapa? Nah, berkaitan dengan ini kalau ada X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat, itu sama pula dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 min 2 kali X1 kali X2. Nah, ini biasanya di dalam pembahasan tentang akar-akar persamaan kuadrat sering dimunculkan, yaitu apa?
Kalau bentuknya seperti ini sama dengan ruas kanan ini ya. Yaitu apa? X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, ini mengarah ke bentuk yang seperti ini. Nah, mengarah ke bentuk seperti ini. Nah, kemudian kalau ini saya misalkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat, saya misalkan adalah K, ya, K, maka K itu sama pula dengan ruas kanan ini, yaitu sama pula dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 min 2 kali X1 kali X2. Kenapa saya misalkan? Tujuannya agar nanti kalau mencari nilai terkecil, nah, biasanya bisa pakai titik ekstrimnya boleh, bisa juga menggunakan diferensial ya. Nah, oleh karena itu ayo kita lanjutkan ya. Kalau sudah kita dapatkan hasil yang seperti ini bahwa K-nya sama dengan X1 plus X2 pangkat 2, maka kita lanjutkan. Nah, apa? Yaitu K tadi yang X1 dan X2 ini tadi kita substitusikan nilainya ini, yaitu P min 3 pangkat 2, karena ini pangkat 2 ya. Min 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 kan 2P plus 6. Ini ya. Maka kalau kita uraikan, nah P min 3 pangkat 2 hasilnya seperti ini, P kuadrat min 6P plus 9. Terus ini negatif 2 kali 2P, jawabnya negatif 4P. Negatif 2 kali positif 6, jawabnya negatif 12. Kalau kita sederhanakan lagi, kita peroleh P kuadrat min 6P kurangi 4P kan negatif 10P. Nah, ini 9 dikurangi 12, jawabnya negatif 3. Nah, terus pertanyaannya adalah nilai terkecil dari jumlah kuadrat. Berarti apa nilai terkecil? Apa intinya itu? Kaitannya dengan titik ekstrim. Dia mencapai ekstrim bila apa? Kalau pakai diferensial berarti apa? Ya, turunan pertama sama dengan 0 alias K aksennya ini harus sama dengan 0. Maka kita lanjutkan di sini. Nah, maka apa? K aksen sama dengan 0. Nah, kalau K aksennya sama dengan 0 berarti kan turunan pertama dari ini P kuadrat min 10P min 3 itu sama dengan 0. Turunannya berapa? 2P min 10. Ini gitu ya. Ini kalau ada P kuadrat min 10P min 3, kalau didiferensialkan, diturunkan, jawabnya adalah 2P min 10 sama dengan 0. Maka kalau dari bentuk ini kita peroleh, ini 10-nya, negatif 10 pindah ke ruas kanan, jadi positif 10, dibagi 2, maka ketemulah nilainya P, yaitu 5. Nah, kalau P-nya 5, pertanyaannya, maka apa itu nilai terkecil dari jumlah ini tadi kan K ini tuh ya. Nah, yaitu apa? P kuadrat min 10P min 3 ini berarti apa? 5 ini tadi kita substitusikan pada K. Yaitu apa? Hasilnya nanti berarti ini P kuadrat berarti 5 pangkat 2. Min 10 kali P, P-nya 5 berarti ini nanti negatif 50. Terus min 3. Maka kita peroleh apa? 25 dikurangi 50, jawabnya negatif 25 dikurangi 3, maka hasilnya adalah negatif 28. Ya. Nah, sehingga hasilnya untuk soal ini adalah B. Ya. Pilihan optionnya negatif 28. Ya. Nah, untuk soal-soal tentang persamaan kuadrat yang berkaitan dengan jumlah kuadrat akar-akar persamaan seperti ini biasanya sering sekali dimunculkan. Ya biasanya kalau mengerjakan soal langsung ya langsung aja ke sini ya, nggak usah ini ya. Ini kan sebagai ijirannya gitu ya. Nah, ini harapannya apa? Memberikan pemahaman ke kalian yang barangkali masih belum memahami berkaitan dengan soal-soal seperti ini. Oke ya. Sip, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua bentuknya seperti ini. Nah, diketahui 4 sinus kuadrat X min 2 sinus 2X plus kosinus kuadrat X sama dengan 0, maka nilai dari tangen 2X itu sama dengan berapa? Pilihannya tampak seperti ini, A1, B setengah, C 3/4, D 4/3, E2. Nah, ingat, ini ada persamaan kuadrat yang sudah gabung dengan fungsi trigonometri ya, tidak apa-apa. Maka apa ini, ayo kita kupas bareng uraiannya. Nah,
Yang saya uraikan kaitan dengan soal ini adalah berkaitan dengan sinus 2x-nya ini. Nah, ini ada dia. Kalau ada 4 sinus kuadrat x min 2, lah yang sinus 2x itu kan identitasnya itu alias sami mawon dengan 2 sin x cos x. Ya, sin 2x sama plus dengan 2 sin x cos x. Plus cos kuadrat x sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan lagi, ini 2 kali 2 kan jadi negatif 4 ya ini ya. 4, 2 kali 2, 4 ini ya, minnya tetap. Nah, ini tetap semua 4 sinus kuadrat X min 4 sin X cos X plus cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, ingat, ini kan aslinya persamaan kuadrat dalam sin gitu kan ya. Persamaan kuadrat dalam sin dan cos gitu ya. Nah, ini kalau kita jadikan pemfaktoran, karena bentuknya seperti ini, bahwa 4 sinus kuadrat X min 4 sin X cos X plus cosinus kuadrat X itu kan sama pula dengan 2 sin X min cos X pangkat 2. Jadi apa? Kalau ini 2 sin X min cos X kali 2 sin X min cos X, maka hasilnya akan sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Loh, kalau begitu apalah kita sudah dapatkan apa? Hasil pemfaktoran tadi adalah bentuknya seperti ini, 2 sin X min cos X pangkat 2 sama dengan 0. Loh, kalau begitu, ini agar bernilai 0 apa? Maka ini kalau tinggal ini ya, 2 sin X min cos X-nya otomatis harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau nanti ini 0, 0 pangkat berapa saja, ya pangkat 2, di sini nilainya juga tetap 0 ya. Atau biasanya ini jadi akar, ya boleh ya, akar 0 ya. Jadi apa ya, ini 2 sin X min cos X pangkat 2 sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa apa? 2 sinus X min cos X kalau begitu sama dengan 0. Nah, dampaknya apa ini ada adik? Lah, kalau 2 sin X min cos X itu sama dengan 0, maka bila cosinus X saya pindah ruas kanan tampak seperti ini, maka kita peroleh 2 sin X sama dengan cos X. Kalau begitu, sin X per cos X sama dengan berapa? Nah, ini cos X-nya kan turun ke bawah, berarti ini 2-nya turun ke bawah, jadi bentuknya seperti ini, sehingga kita peroleh nilai sinus X per cos X sama dengan setengah. Kenapa kita jadikan ini? Karena mengacu ke soalnya, yaitu soalnya berkaitan dengan tangen, ya, tangen 2X. Nah, ingat, tangen 2X itu formulanya gimana? Sama pula dengan 2 tangen X per 1 min tangen kuadrat X. Ya. Nah, ini, namun sebelum itu, ya ingat bahwa sinus X per cos X itu kan sama pula dengan tangan. Ya enggak? Nah, ini sama dengan tangan. Nah, maka apa? Kalau begitu, kita perlu data tangan X itu sama dengan setengah. Nah, kalau sudah ketemu tangan X-nya setengah, baru kita masuk ke rumusan yang tadi bahwa tangan 2X itu sama seperti ini. Nah, tangan 2X sama pula dengan 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X. Nah, tangan X-nya tadi berapa? Setengah. Kita tinggal memasukkan ke sini 2 kali setengah dibagi 1 min setengah pangkat 2. Tampak seperti baris berikutnya ini. Nah, ini ya. Maka apa? Ini tangannya kita ganti setengah, tangan kuadrat X ini tangannya juga kita ganti setengah. Maka kita peroleh apa? 2 kali setengah ya. Nah, jawabnya 1 ya ini. 1. Nah, kemudian setengah pangkat 2 itu kan 1/4 lah. Kalau 1 dikurangi 1/4 jawabnya berapa? 3/4. Nah, ini ya, jadi kan 1, nah, yang saya bilang penyebutnya 1 kurangi 1/4 jawabnya 3/4 ini. Nah, kalau 1 dibagi 3/4 jawabnya kan 4/3. Ya nah. Sehingga soal ini kita sudah langsung clear tahu bahwa nilai dari tangan 2X adalah 4/3 alias jawabannya yang do. Jadi ya. Oke, 2 soal sudah kita kupas. Nanti kita lanjutkan untuk soal-soal berikutnya berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Silakan tunggu pada video berikutnya. Oke, jadi ya. Oke, lanjutannya. Terima kasih. Yuk terus kobarkan semangat meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.